Halo semuanya, kelas 10 IPA dan teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang hukum Newton gravitasi. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di sini adalah gaya gravitasi. Kalau dikatakan gaya gravitasi, itu adalah interaksi tarik-menarik antar dua massa pada jarak tertentu. Jadi semua massa pasti tarik menarik, tidak ada massa yang tolak menolak. Itulah dikatakan gaya gravitasi. Jadi misalnya di sini ada dua massa atau dua benda. Ini kita sebut dengan massa M1. Kemudian di sini massa M2. Antara massa M1 dengan massa M2 terpisah pada jarak R. Kemudian M1 itu ditarik M2, kemudian M2 ditarik M1. Makanya dikatakan interaksi tarik-menarik. Tidak ada tolak-menolak antar massa, yang ada tarik-menarik. Jadi kita sebut nanti bahwa gaya dari M1 adalah F12, kemudian gaya dari M2 kita sebut F21. Jadi seperti ini arah gaya. Ini artinya tarik menarik. Saya ulangi, tidak ada tolak menolak. Kemudian bahwa besar dari F12 sama dengan besar dari F21. Inilah yang disebut dengan gaya gravitasi atau kita simbolkan dengan F. Di mana rumus daripada gaya gravitasi atau kita simbolkan tadi dengan F, itu rumusnya F sama dengan G dikalikan dengan M1 dikalikan dengan M2 lalu dibagi dengan R dipangkatkan dengan 2. Nah, inilah rumus untuk mencari gaya gravitasi. Dari rumus ini kita lihat bahwa gaya gravitasi sebanding dengan kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Perlu diingat, tidak boleh dikatakan bahwa gaya gravitasi berbanding terbalik dengan jarak. Tidak boleh, karena R di sini dipangkat 2. Jadi yang benar adalah gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lalu kita ingat bahwa yang namanya gaya termasuk besaran vektor. Kalau dikatakan vektor berarti besaran yang memiliki arah dan nilai. Nilainya seperti ini. Kemudian arahnya seperti ini, tarik menarik. Nah, untuk mencari total dari sistem vektor, waktu kita belajar vektor ini sudah kita bahas bahwa untuk mencari F total sama dengan akar dari F A dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan F B dipangkatkan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan F A dikalikan dengan F B dikalikan dengan cos theta. Nah, inilah rumus untuk mencari resultan gaya. Biasanya ini kita pakai ketika gaya A dan gaya B membentuk sudut sebesar theta. Kalau misalnya gayanya nanti berlawan arah, maka mencari total tinggal kita kurangi. Sedangkan kalau gayanya nanti searah, maka mencari gaya total cukup kita jumlahkan seperti itu. Kemudian bahwa di sana M1 dan M2 adalah massa, atau kita buat di sini M itu adalah massa, tentu dalam satuan kilogram.
Sedangkan kalau dia R, itu adalah jarak daripada antar massa atau antar benda dalam satuan meter. Sedangkan kalau dia G, itu namanya konstanta gaya gravitasi. Konstanta gaya gravitasi nilainya adalah 6,67 dikalikan dengan 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram dipangkatkan dengan 2. Nah, itulah dikatakan gaya gravitasi. Lalu bagaimana nanti penerapan ke soal-soal bisa nanti dilihat di videonya. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi atau disimbolkan dengan G, atau sering juga ini disebut percepatan daripada gravitasi. Oke, perlu diingat bahwa pada kuat medan gravitasi arah daripada kuat medan gravitasi selalu menuju pusat massa. Nah, ini perlu diingat. Oke, jadi misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah planet. Sebuah planet dengan jari-jari, katakanlah sebesar R, lalu massa daripada planet adalah sebesar M besar. Kemudian di sini ada titik, ini kita sebut di permukaan dengan titik A. Lalu di atas permukaan planet kita sebut titik B. Kemudian dari permukaan planet ke titik B itu ketinggiannya adalah sebesar H. Nah, di sini bagaimana mencari kuat medan gravitasi di titik A, di titik B? Nah, perlu diingat bahwa jarak itu nanti harus dihitung dari pusat planet. Saya ulangi, jarak itu harus dihitung dari pusat planet. Maka kalau kita hitung kuat medan gravitasi di titik A, itu rumusnya adalah G dikalikan dengan massa planet per titik A. Jaraknya dari pusat planet adalah sebesar R, berarti ini per R kuadrat. Sedangkan kalau dia di titik B, itu rumusnya G M per titik B ke pusat planet itu jaraknya R ditambah H. Maka ini R ditambahkan dengan H lalu dipangkatkan dengan 2. Nah, inilah rumus untuk mencari percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Jadi ini perlu diingat. Apalagi untuk jaraknya itu perlu diingat bahwa jarak itu harus dihitung dari pusat planet. Kemudian yang sering keluar itu adalah perbandingan daripada kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Jadi perbandingan ini pun ada dua. Yang pertama itu nanti kalau dia satu planet, jadi kalau dikatakan satu planet berarti planetnya satu sama-sama misalnya di
bumi atau aksannya bumi. Sudah, berarti ada 2 titik dari bumi. Itulah dikatakan satu planet. Jadi kalau perbandingan ini bisa dituliskan bahwa G1 dibandingkan dengan G2 sama dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau dia nanti 2 planet. Kalau dia 2 planet, maka perbandingannya kita tuliskan, yaitu G1 dibandingkan dengan G2 sama dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan M1 per M2. Kenapa ikut masanya? Karena 2 planet. Berarti masa planetnya berbeda. Nah, kemudian jari-jarinya berbeda. Seperti itu. Oke, itu dia yang namanya kuat medan gravitasi. Nah, perlu juga diingat bahwa kuat medan gravitasi itu besaran vektor. Jadi untuk mencari total, kalau membentuk sudut seperti ini, cukup kita ganti simbolnya. Jadi GA kuadrat ditambah GB kuadrat ditambah 2GA GB cos theta. Kalau dia membentuk sudut. Kalau searah, cukup dijumlah. Kemudian kalau berlawan arah, cukup dikurangi atau selisih. Seperti itu. Oke. Nah, itulah dia kalau untuk yang namanya kuat medan gravitasi. Selanjutnya kita bahas yaitu berat benda. Berat benda atau disimbolkan dengan weight. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya berat benda selalu berubah. Oke. Berat benda selalu berubah. Kenapa berubah? Karena percepatan gravitasinya berubah. Sedangkan massa selalu tetap. Di mana untuk mencari berat benda sudah pasti tahu bahwa W sama dengan M dikalikan dengan G. Massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini adalah massa benda. Nah, dikalikan dengan gravitasi. Nah, hal yang sama sebenarnya yang sering keluar di soal itulah perbandingan antar satu planet ada, antar 2 planet ada. Jadi kalau nanti kita bandingkan W1 banding W2, kalau dia satu planet sama seperti ini. Jadi W1 per W2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Kok bisa sama? Karena nanti M mati ya. M-nya saling menghabiskan. Jadi tinggal perbandingan G1 banding G2. Jadi G1 banding G2 R2 per R1 kuadrat. Atau kalau dia nanti 2 planet sama seperti ini. G1 per G2 ini untuk gravitasi. Lalu untuk yang namanya berat benda cukup kita ganti W1 per W2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2 dikali M1 per M2. Oke, karena 2 planet, massa planetnya berbeda. Seperti itu ya. Oke, itulah dikatakan yang namanya berat benda. Selanjutnya kita bahas tentang yang namanya energi potensial. Energi potensial gravitasi. Atau kita sebut dengan EP. Oke. Nah, untuk energi potensial gravitasi itu rumusnya nanti dituliskan bahwa EP sama dengan min G dikalikan dengan M dikalikan dengan M kecil per R. Oke.
Apa itu M besar, apa itu yang namanya M kecil. Jadi kalau misalnya ada di sini yang namanya sebuah planet dengan jari-jari, kita sebut jari-jarinya sebesar R dengan massa M. Kemudian di sini di permukaan itu ada sebuah benda dengan massa M kecil. Jadi ini massa benda, sedangkan M besar adalah massa planet. Ya, apakah yang namanya benda itu harus di permukaan planet? Tidak. Kalau misalnya berada nanti pada ketinggian H dari permukaan planet, berarti cukup kita buat R ditambah H. Seperti itu. Oke. Nah, ini bertanda min. Min GM per. Kenapa ini bertanda min? Karena kita mengambil daripada acuannya adalah dari titik tak hingga. Ya, dari titik hingga, atau tanda min ini bisa dikatakan bahwa energi potensial gravitasi semakin berkurang. Semakin jauh dari yang namanya permukaan planet, ya, semakin jauh dari permukaan planet berarti R semakin besar, maka energi potensialnya semakin kecil, makanya dia bertanda min. Artinya semakin berkurang. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut untuk mencari yang namanya kecepatan satelit. Atau kita simbolkan dengan V. Nah, untuk mencari kecepatan satelit, jadi saya gambarkan juga di sini ada planet. Nah, seperti ini. Dengan jari-jari sebesar R. Kemudian massa daripada planet adalah sebesar M. Lalu di sini ada satelit. Kita sebutlah di sini satelit. Nah, ini satelit. Satelit mengelilingi planet pada ketinggian H. Kemudian dengan massa M. Oke, bagaimana mencari kecepatannya? Nah, jadi tentu kalau ke bawah ini pasti ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, jadi kita buat dengan gaya gravitasi, lalu ini mengelilingi daripada planetnya, tentu ada gaya sentripetal. Artinya kita tuliskan bahwa gaya gravitasi sama dengan massa benda M kecil dikalikan dengan percepatan sentripetal. Sementara kalau gaya gravitasi ini rumusnya M1 M2. Jadi M1 itu kita sebut dengan M besar, kemudian M2 adalah M kecil. Maka ini G dikalikan dengan M dikalikan dengan M per jarak dari pusat ke bendanya lah R ditambah H. R ditambah H lalu dipangkatkan dengan 2 sama dengan ini M dikalikan dengan, kalau mencari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. R-nya adalah R ditambahkan dengan H. Maka ini kita habiskan 1, kemudian M-nya juga habis. Maka mencari kecepatan satelit adalah kita tuliskan bahwa V sama dengan akar dari G dikalikan dengan M per R ditambahkan dengan H. Ini dia untuk mencari kecepatan satelit pada ketinggian H dari permukaan planet. Dan hati-hati ya, bahwa H itu tingginya dari permukaan planet, bukan dari pusat planet. Saya ulangi, H itu dari permukaan planet, bukan dari pusat
planet. Nah itu dia. Oke, itulah yang namanya kecepatan satelit. Kemudian selanjutnya kita bahas juga tentang yang namanya hukum Kepler. Jadi yang kita bahas di sini ada hukum ketiga Kepler. Sebenarnya ada 3 hukumnya, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Tapi yang kita bahas saja adalah yang penting hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler mengatakan bahwa perbandingan kuadrat periode dengan jarak planet ke matahari dipangkatkan 3 itu bernilai konstan. Saya ulangi, perbandingan kuadrat periode, ini periode, dengan jarak planet ke matahari, ini jarak planet ke matahari boleh, atau jarak daripada satelit ke bumi boleh, itu bernilai konstan. Saya ulangi, ini terbesar periode, ini jarak planet ke matahari boleh, atau jarak daripada satelit ke planet boleh, tergantung daripada soalnya. Jadi ini bernilai konstan, artinya bahwa ini boleh kita tuliskan yaitu T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 dipangkat 2 per R2 dipangkatkan dengan 3. Atau biar lebih enak kita lihat, maka kita tuliskan dia seperti ini. Kita buat yang sebangsa. Jadi T1 per T2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan R1 per pangkat 2 ini ya, pangkat 2 R1 per R2 dipangkatkan dengan 3. Oke, nah itu dia yang namanya hukum ketiga Kepler. Jadi yang ini tadi kita perbaiki dulu, ini tadi pangkat 2. Oke, itulah dia hukum ketiga Kepler. Saya ulangi, tadi ada hukum pertama, ada hukum kedua, tapi sekarang kita bahas itu adalah hukum ketiga Kepler. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, ya kan? Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik rumusnya adalah EP 0 ditambahkan dengan EK0 sama dengan EP akhir, ya. EP akhir kita sebut dengan EPT ditambahkan dengan EKT. Atau boleh kita tuliskan rumus daripada EP itu adalah min G M besar M kecil per R0 ditambahkan dengan ini setengah M V0 kuadrat sama dengan ini min G M besar M kecil per RT, tentu ditambahkan nanti di sini adalah setengah M VT kuadrat. Nah itu dia. Jadi nanti ini penerapannya bisa kita lihat di soal-soal. Baik, inilah teori ringkas, ya, teori ringkas daripada hukum Newton gravitasi. Kalaupun tidak ada materi tidak di sini, saya hanya membahas materi-materi yang penting dari hukum Newton gravitasi.
Baik, kita lihat ke soal nomor 1. Bila konstanta gravitasi semesta sama dengan G, maka gaya gravitasi total di benda yang bermassa M adalah. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada 3 massa dengan massa 2M, M, dan 5M. Jadi yang ditanya adalah gaya total pada massa M. Dengan definisinya bahwa setiap massa pasti tarik-menarik, maka benda M itu kita sebut dengan benda C, kemudian ini benda B, ini benda A. Ini hanya pemisalan. Maka benda M itu ditarik ke kiri, kita sebut dengan FCA. Jadi kita menarik garis gaya dari benda M atau benda yang ditanya. Kemudian benda M itu juga ditarik ke kanan, kita sebut dengan FCB. Kita lihat di sini bahwa arah gaya berlawanan. Karena berlawanan, maka mencari gaya total sama dengan gayanya dikurangi kanan dikurang kiri. Jadi FCB dikurangkan dengan FCA. Kita cari dulu FCB-nya, berarti G MC dikalikan dengan MB per jarak BC atau jarak CB dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya G MCM, kemudian MB 5M berarti 5M kuadrat per jarak daripada CB sepertiga D kuadratnya berarti 1/9D dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya ini adalah 45 G M kuadrat per D kuadrat. Kemudian kita cari FCA. FCA sama dengan G dikalikan dengan MC dikalikan dengan MA per jarak daripada CA dipangkat 2. Lalu kita masukkan MC-nya M, kemudian MA-nya 2M, kita kalikan, maka hasilnya adalah 2M kuadrat per jarak CA 2/3D kuadrat. Jadi 4/9D kuadrat. Maka hasilnya ini adalah 18 dibagi 4 sama-sama dibagi 2 berarti 9/2 G M kuadrat per D kuadrat. Jadi kita perolehlah bahwa gaya total sama dengan FCB dikurangkan dengan FCA. Jadi 45 G M kuadrat per D kuadrat dikurangkan dengan 9/2 G M kuadrat per D kuadrat. Jadi kita perolehlah bahwa F total sama dengan 2 kali 45, 90 dikurang 9 berarti 81/2 G M kuadrat per D kuadrat. Inilah jawabannya. Berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Apabila gaya tarik-menarik antara P dan Q besarnya sama dengan F, maka gaya gravitasi total yang bekerja pada P adalah, oke, yang ini benda P. P itu ditarik ke atas, kita sebut dengan F PR. Kemudian benda M juga ditarik, ya, yang ini ditarik ke kanan, namanya kita sebut FPQ. Jadi sudutnya ini adalah siku-siku 90 derajat. Katanya di soal bahwa gaya tarik menarik antara P dan Q besarnya sama dengan F. Jadi kalau kita lihat FPQ katanya sama dengan F, itu G
dikali MP dikalikan dengan MQ per jarak daripada PQ dipangkatkan dengan 2 sama dengan ini M jaraknya A berarti G M kuadrat per A kuadrat. Kemudian kalau kita cari FPR, G dikalikan dengan MP dikalikan dengan MR per jarak daripada PR dipangkatkan dengan 2. Berarti G dikalikan dengan ini masalahnya M dikali 4M berarti 4M kuadrat per jarak PR 2A kuadrat berarti 4A kuadrat. Maka hasilnya adalah G M kuadrat per A kuadrat. Nah, dari sini kan katanya bahwa F itu sama dengan GM kuadrat per A kuadrat. Sementara di sini juga GM kuadrat per A kuadrat berarti itu sama dengan F juga. Itulah gunanya ini diketahui. Jadi semua disimbolkan dengan F. Kebetulan sama ya, kebetulan. Jadi kalau kita cari namanya gaya totalnya, jadi F total di P sama dengan akar dari F PQ dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan F PR dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan 2 F PQ dikalikan dengan F PR cos 90 derajat karena kedua gaya itu tadi membentuk sudut 90 derajat yang ini. Ini kan 90 derajat. Ini ke atas, ini ke kanan 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0 berarti ini kita habiskan. Oke, jadi ini akar dari F kuadrat ditambahkan dengan F kuadrat, maka hasilnya adalah F akar 2. Oke, jadi jawabannya adalah akar 2F atau F akar 2. Pilihannya adalah B. Soal nomor 3, hitung besar resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa M. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Ini benda bermassa M. Oke, ini kita sebut dulu benda A, kemudian ini benda B, ini benda C, benda D, dan benda E. Jadi berapakah gaya total gaya gravitasi ya pada benda A? Kita lihat. Benda A itu ditarik ke kanan, kita sebut nanti dia adalah FAB. Kemudian juga ditarik ke kiri, kita sebut dengan FAD. Lalu ditarik juga ke atas, kita sebut nanti dia adalah FAC. Kemudian juga ditarik ke bawah, kita sebut dia adalah FAE. Oke, jadi kita cari dulu F daripada A, B. FAB itu besarnya sama dengan FAE. Kenapa dia sama? Karena ini masanya M, ini 4M, ini juga M, 4M. Lalu jaraknya sama sebesar A. Sama ya? Jadi hasil itulah G dikalikan dengan M kali 4M berarti 4M kuadrat. Lalu dikalikan dengan A kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah 4G M kuadrat per A kuadrat. Kemudian coba kita lihat gaya daripada AD. Itu besarnya sama dengan gaya dengan AC. Kita lihat ini M 2M, ini M 2M, jaraknya sama ya, sebesar A. Jadi kalau kita hitung berarti G M dikalikan dengan 2M berarti 2M kuadrat per A kuadrat. Atau ini kita tuliskan dengan 2GM kuadrat per A kuadrat. Kemudian kita carilah gaya
pada A terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti kanan dikurang kiri, yaitu FAB dikurangkan dengan FAD. AB tadi 4G kuadrat per A kuadrat, kemudian kalau AD 2G kuadrat per A kuadrat, lalu kalau dikurangi adalah 2GM kuadrat per A kuadrat. Kemudian kalau kita cari FAY, atas kurang bawah, berarti FAC dikurangkan dengan FAE. AC-nya 2GM kuadrat per A kuadrat, kemudian AE-nya ini di atas 4GM kuadrat per A kuadrat, berarti kalau dikurangi jadi min ya, min 2GM kuadrat per A kuadrat. Maka kita carilah gaya total. Gaya totalnya sama dengan, karena sudah kita buat pada sumbu X dan pada sumbu Y, jadi langsung aja kita buat FAX kuadrat ditambahkan dengan FAY kuadrat. Nah, cukup seperti ini karena sudah kita uraikan ya pada sumbu X dan pada sumbu Y, atau sudah kita cari pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi langsung aja. Nah, jadi ini kita masukkan karena nilainya sama, jadi kita misalkan nanti di sini kita misalkan bahwa 2GM kuadrat per A kuadrat itu sama dengan katakanlah sebesar F. Maka kalau nanti di sini adalah FAX-nya jadi F kuadrat, kemudian FAY adalah min F dipangkat 2, biar enak menghitungnya. Maka hasilnya akar daripada 2F kuadrat. Lalu kita akarkan, maka dia hasilnya F akar 2. Kita ganti lagi F-nya yang ini. Jadi 2GM kuadrat per A kuadrat akar 2. Ini jawabannya. Ya, berarti pilihannya yang benar adalah A. Begitulah dia cara menjawab soal nomor 3. Soal nomor 4. Dua buah benda bermassa M masing-masing berada pada koordinat dari titik 0, A dan 0, min A. Sebuah titik P berada pada koordinat 2A, 0. Hitunglah besar kuat medan gravitasi pada titik P. Oke, jadi kita gambarkan dulu koordinatnya. Oke, ini kita sebut sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Kemudian katanya benda pertama itu titiknya 0, A, berarti kira-kira di sini. Ini 0, A, ini titik 0, berarti ini A. Kemudian yang kedua 0, min A, berarti ini. Berarti ini min A di bawah titik 0. Kemudian titik P 2A, 0. 2A,0 berarti kira-kira di sini. Berarti inilah 2A, ini namanya titik P. Coba kita hubungkan dulu biar lebih jelas. Oke. Kemudian yang ditanya kuat medan gravitasi di titik P. Nah, ingat bahwa kuat medan gravitasi cirinya adalah selalu menuju pusat massa. Ini kita sebut dengan benda pertama, ini benda yang kedua. Jadi kuat medan gravitasinya pasti ke sini. Inilah kita sebut dengan G2. Sedangkan ini namanya G1. Kemudian kalau ini theta, pasti ini juga theta. Jadi otomatis ini adalah 2 theta. Gitu ya. Jadi kita cari dulu yang namanya G1. Kalau mencari G1, ingat rumus mencari G itu G sama dengan G. Di G1 berarti M1 masalahnya M, kemudian jarak dari sini ke sini. Kalau ini A, ini 2A, pasti ini namanya adalah akar dari 5A. Pitagoras ya, karena ini siku-siku. Oke, berarti per akar 5A kuadrat.
Jadi hasilnya 5A kuadrat. Kemudian kalau dia G2 sama ya, sama nilainya. GM per 5A kuadrat. Oke. Lalu tetanya, teta kita pakai nanti di sini 2 teta. Ya. Lalu untuk mencari G total di titik P berarti akar dari G1 kuadrat ditambahkan dengan G2 kuadrat ditambah 2G1 G2 cos 2 theta. Nah gini. Nah, jadi biar lebih enak menghitung, coba kita lihat. Kalau dari sana kita lihat bahwa sin theta sama dengan sini itu depan per miring. Oke, depannya adalah A, kemudian miringnya adalah akar daripada 5A. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 5. Sedangkan kita butuh yang namanya cos 2 theta. Cos 2 theta itu rumusnya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat theta. Berarti 1 dikurang 2 sin theta tadi per akar 5. Kalau kuadrat berarti dia adalah 1 per 5. Lalu hasilnya adalah 3 per 5. Jadi 3 per 5 kita pakai untuk cos 2 theta. Oke. Kemudian untuk lebih juga enak menghitungnya, maka kita misalkanlah bahwa Gm per 5A kuadrat sama dengan misalkan aja sebesar yang namanya X. Jadi kita perlulah bahwa Gp sama dengan akar dari S kuadrat ditambahkan dengan S kuadrat ditambahkan dengan 2 kali S kali X berarti 2S kuadrat. Lalu dikalikan dengan cosnya dari 3 per 5. Jadi lebih enak menghitungnya. Nanti di akhir kita ganti lagi. Berarti akar dari 2S kuadrat ini bisa dijumlahkan ditambahkan ini. Berarti 2 bukan 2 langsung aja ya. 6S kuadrat per 5. Oke. Jadi ini dia adalah angka 6 ya. Ini angka 6. X kuadrat. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 5 kali 2 10 ditambah 6 berarti akar dari 16S kuadrat per 5. Lalu kalau kita akarkan adalah maka 4X per akar 5. Oke, kita ganti S-nya. Jadi kita perlulah bahwa GP sama dengan 4 per akar 5 dikalikan dengan X tadi adalah GM per 5A kuadrat. Jawaban seperti ini belum ada. Lalu biar ada kita rasionalkan dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Oke. Akar 5 kali akar 5 5. 5 kali 5 25, ya kan? Berarti 4 per 25 GM per A kuadrat akar 5. Nah ini jawabannya. Oke, mana yang sesuai? Yang sesuai dengan ini adalah, coba kita lihat. Oke, pilihannya adalah D. Seperti itu ya. Cara menjawab soal nomor 4. Soal nomor 5, massa planet sama dengan 4 kali massa bumi dan jari-jari planet sama dengan 3 kali jari-jari bumi. Maka perbandingan percepatan gravitasi planet terhadap bumi adalah. Oke, ini gampang sekali nih. Katanya bahwa massa planet sama dengan 4 kali massa bumi. Sedangkan kalau jari-jari planet sama dengan 3 kali jari-jari bumi. Yang ditanya perbandingan gravitasi di planet dengan gravitasi di bumi. Nah ini sudah saya jelaskan teorinya. Maka ini rumusnya adalah RB per RP dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan MP per MB. Oke, kita masukkan aja. Jadi kita peroleh RB nya, biar aja RB
kemudian RP-nya 3 RB dipangkat 2 dikali MP 4 MB per MB. Ini kita coret, RB-nya kita coret. Jadi 1/9 dikalikan dengan 4, maka jawabannya adalah 4/9 ya. Cukup gampang dan gampang sekali, Bu. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6, benda 1 kg dan 9 kg terpisah pada jarak 6 meter satu sama lain. Tentukan letak sebuah titik di antara kedua benda yang kuat medan gravitasinya sama dengan 0. Oke. Jadi kita sebut nanti di sini ada benda bermassa M1. Kemudian di sini ada benda bermassa M2. Kemudian jaraknya adalah ini 6 meter. M1 1 kg, kemudian M2 9 kg. Kemudian katanya letak suatu titik agar kuat medan gravitasi sama dengan 0. Kita letakkan aja secara sembarang. Jadi kira-kira itu adalah misalnya di sini. Katakanlah ini titik P. Jadi ini kita misalkan adalah jaraknya sebesar X, maka ini jaraknya adalah 6 dikurang X. Tentu percepatan gravitasi arahnya ini G1, kemudian ke sini adalah G2. Lalu katanya kuat medan gravitasi sama dengan 0. Jadi G di P sama dengan 0. Artinya ini kan berlawan arah vektornya. Jadi kanan dikurang kiri, G2 dikurang G1 sama dengan 0. Atau boleh kita buat bahwa G2 sama dengan G1. Kita masukkan ke rumusnya. G itu rumusnya G. Ini M2 per jarak daripada benda M2 ke titik P adalah 6 kurang X dipangkat 2 sama dengan G dikali M1 per jaraknya adalah X kuadrat. Lalu kalau kita lanjutkan, maka kita perolehlah G-nya habis, M2-nya 9 per 6 kurang X dipangkatkan dengan 2 sama dengan ini 1 per S kuadrat. Ruas kiri dan kanan kita akarkan, berhilang akar. Akar 9, 3. Ini jadi 6 dikurang X. Ini 1 per X. Lalu kita kali silang. 3X sama dengan 6 dikurang X. Jadi ini pindah 4X sama dengan 6, maka X sama dengan 1,5 meter ya. X tadi kita misalkan dari benda 1, berarti 1,5 meter dari benda M1. Kemudian atau dari benda 2, yaitu 6 dikurang 1,5 berarti 4,5 meter dari benda M2. Oke, kita lihat pilihannya. 1,5 dari 9 salah. 1,5 dari 1 benar ya kan? Ini benar. Oke, jadi pilihannya adalah B. Ini 2,5 enggak ada, 2,5 enggak ada. 4,5 dari benda 1. 4,5 dari benda M2. M2 adalah 9. Berarti pilihan yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Jika sebuah benda beratnya di permukaan bumi sebesar 600 Newton dengan jari-jari bumi sebesar R, maka berat benda tersebut yang berada di 2R dari permukaan bumi. Oke, ini sama-sama di bumi ya. Jadi kita sebut nanti W1-nya sama dengan 600 Newton. Lalu R1, R1-nya di permukaan bumi berarti itu sama dengan R. Sedangkan R2 sama dengan berada di 2R dari permukaan bumi. Ingat 2R dari permukaan bumi. Sementara harus kita hitung dari pusat bumi. Udah, jari-jarinya R berarti harus ditambahkan dengan 2R. Jadi R ditambahkan dengan 2R karena ini 2R dari permukaan bumi bukan dari pusat. Jadi ini hasilnya adalah 3R. Lalu yang tanyalah berapakah W2-nya? Tinggal bandingkan aja ini kan. W1 per W2 sama dengan, karena satu planet sama-sama di bumi,
berarti R2 per R1 dipangkatkan dengan 2. W1 nya adalah 600 per W2 sama dengan R2 itu 3R dibagikan dengan R dipangkatkan dengan 2 ini habis. Maka kita perolehlah bahwa W2 sama dengan 600 per 9 sama-sama dibagikan dengan 3 berarti 200 per 3 Newton. Ya, gampang. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3, sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, maka berat benda di planet B adalah. Oke, ini 2 planet. Kalau tadi soal nomor 7 itu 1 planet. Katanya di sini bahwa MA dibandingkan dengan MB sama dengan 2:3. Kemudian RA banding RB sama dengan 1:2. Sementara berat di A sama dengan W, yang ditanya berapakah berat di B. Oke, karena ini 2 planet, maka perbandingannya adalah WA banding WB sama dengan RB per RA dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan MA per MB. WA adalah W, kemudian ini kita cari WB, lalu RB per RA, sementara ini RA per RB, berarti kita balik. Jadi 2 per 1 dipangkat 2. Kemudian MA per MB, ya, ini 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 2 kuadrat, 4 kali 2, 8, berarti 8 per 3, ya kan? Jadi kita peroleh bahwa WB sama dengan 3 per 8 W. Gampang sekali. Oke, jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9, sebuah satelit dengan massa M mengitari bumi dengan ketinggian R dari permukaan bumi. Jika massa bumi adalah M, maka kecepatan satelit mengitari bumi adalah. Oke, ini tinggal masukkan doang. Sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa mencari kecepatan satelit adalah akar dari Gm per R ditambahkan dengan H, di mana H itu adalah ketinggian dari permukaan bumi. Nah, di soal ini ketinggian dari permukaan bumi adalah sebesar R, berarti H itu sama dengan R. Jadi tinggal masukkan doang. Berarti akar dari Gm per R ditambahkan dengan R. Berarti hasilnya adalah akar dari Gm per 2R. Oke? Berarti jawabannya adalah B. Gampang sekali. Itulah dia soal nomor 9. Soal nomor 10, 2 planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari adalah 4:9. Apabila periode planet P mengitari matahari 24 hari, maka tentukan periode planet Q mengitari matahari. Oke. Jadi ini penerapan daripada hukum 3 Kepler. Katanya perbandingan jarak planet ke matahari benda P dengan benda Q atau planet P dengan planet Q adalah 4:9. Katanya bahwa periode planet P sama dengan 24 hari. Lalu yang ditanya adalah berapakah periode planet Q. Oke, dengan persamaannya teori saya jelaskan bahwa TP per TQ dipangkatkan dengan 2 sama dengan RP per RQ dipangkatkan dengan 3. TP-nya 24 per TQ ini dipangkatkan dengan 2. Jadi nggak usah kau pangkatkan capek kau nanti, ya. RP per RQ 4/9 dipangkatkan dengan 3. Nah ini kita pangkatkan dulu, 4 pangkat 3
64. 9 kali 3, 9 kali 9, 81 kali 9 berarti 729. Lalu ruas kiri, ruas kanan kita akarkan. Jadi kalau ini diakarkan berarti hilang pangkat 2-nya. Jadi yang tinggal 24 per PQ. Lalu ini kita akarkan, ya kan? 64 per 729. Akar 64, 8. Akar daripada 729 adalah 27. Iya kan? Kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar. Oke, ini kita habiskan. Ini 3. Maka kita peroleh bahwa TQ sama dengan 27 dikalikan 3, jujur 81 hari. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah B. Demikian pembahasan hukum Newton gravitasi, teorinya dan pembahasan soal-soal. Kalau ada kurang jelas silahkan di komen. Dan channel ini silahkan di share, di like, dan di subscribe. Ya, di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.